Assalamualaikum Sobat Football United. Ada sebuah refleksi mungkin ya dari apa yang terjadi hari ini antara Manchester United dengan Arsenal, di mana Arsenal berhasil memenangkan pertandingan walaupun mereka tidak tampil cukup baik di pertandingan tadi, tapi mereka tetap efisien, mereka menunjukkan kelasnya, mereka menunjukkan kualitasnya, mereka tetap menjaga peluang untuk bisa menjadi juara Liga Premier Inggris. Dan kalau gue tarik ya antara musim ini dan juga musim kemarin, Arsenal ini sama-sama ada di posisi perburuan gelar juara. Hanya saja kali ini mereka lebih panjang lagi. Dan ini merupakan sebuah raihan yang luar biasa dari Mikel Arteta, di mana ya setelah Arsene Wenger tidak lagi di Arsenal, ada beberapa periode kesulitan ya kan yang dialami oleh tim yang bermarkas di London Utara ini untuk bisa kembali di level seperti ketika ada Arsene Wenger. Tentu saja tujuannya adalah untuk mendapatkan trofi Liga Inggris ya, Premier League, yang ketika zamannya Arsene Wenger beberapa kali tentu saja diraih oleh Arsenal. Dan kalau gue melihat ya, kenapa Mikel Arteta ini bisa sukses? Gue sebut sukses ya karena ya dengan sepak bola yang beberapa musim belakangan ini dikuasai dalam tanda kutip oleh Liverpool dan juga Manchester City, walaupun Manchester City lebih banyak memenangkan gelar Liga Inggris ya, tapi Arsenal perlahan ini bisa ada di antara kedua klub tersebut. Dan puncaknya adalah musim ini di mana ada 3 klub yang berburu gelar juara, namun Arsenal akhirnya yang menjadi 2 besar setelah Liverpool tersisih ya kan. Dan ya gue melihat ini sekali lagi ya, ini merupakan sesuatu yang luar biasa bagi Arsenal dengan Mikel Artetanya. Nah ini yang ingin gue bahas, ingin gue refleksikan. Menurut gue secara ringan amatiran, sekali lagi gue ini cuma ringan amatiran saja ya, gue amati Liga Inggris termasuk juga Arsenal. Bagaimana kok Arsenal ini bisa ada di posisi ini, artinya terutama Mikel Arteta. Nah gue langsung aja melihat ada 3 faktor kenapa Mikel Arteta bisa secara luar biasa membawa Arsenal sampai ke titik ini. Bahkan di Liga Champions musim ini juga mereka berjalan dengan cukup lumayan jauh ya. Artinya memang raihan Arsenal ini semakin lama semakin bagus. Nomor 1 adalah support. Gua melihat bagaimana Mikel Arteta ini mendapatkan support dari manajemen. Tapi kalau menurut gue secara ringan amatiran ya, ini tidak secara langsung dari manajemen ke Mikel Arteta. Ada satu orang yang berpengaruh besar kepada support untuk Mikel Arteta. Siapa? Edu. Gua melihat ya, manajemen ataupun pemilik dari Arsenal ini memiliki support ataupun kepercayaan kepada Edu. Sementara Edu ini memiliki kepercayaan dan juga support kepada Mikel Arteta. Sebagai seorang sporting director, kesepahaman dengan pelatih dalam hal ini memegang peranan kunci. Mereka bisa bekerja sama dengan bagus. Satu dan yang lainnya saling mensupport. Edu mensupport Mikel Arteta, dan Edu juga bisa membuat manajemen ataupun pemilik dari Arsenal ini percaya kepada Edu untuk mensupport Mikel Arteta, kurang lebih demikian. Nah, jadi ada support betul. Dan ini bisa dilihat bagaimana beberapa musim yang lalu ketika memang Arsenal ini tidak dalam posisi yang bagus. Bahkan sempat ada di posisi di luar kompetisi Eropa ya kan. Tapi Edu bisa membuat pemilik dari Arsenal ini percaya kepada Mikel Arteta. Jadi peran dari Edu ini menurut gue sentral, penting untuk Mikel Arteta ini mendapatkan support. Lalu faktor nomor 2 menurut gue, Mikel Arteta juga mendapatkan waktu. Jadi ketika tadi gue sebutkan ada beberapa musim, terutama di musim awal-awal Mikel Arteta ini tidak bagus, dia tetap diberikan waktu untuk
mengimplementasikan untuk memperbaiki situasi yang tidak bagus pada saat itu. Sehingga dari musim ke musimnya ada progres ya kan yang terjadi, dan inilah yang membuat ada faktor ketiga langsung aja, yaitu ada kepercayaan dari pemilik kepada Mikel Arteta itu tadi. Jadi 3 hal ini ya yang menurut gue secara garis besar, secara ringan amatiran, sekaligus cuma dengan amatiran aja, membuat memang Mikel Arteta ini bisa membawa Arsenal sampai dengan saat ini, yaitu adalah support, time atau waktu, dan juga trust. Gue tidak ingin berbicara soal masalah ya karena strateginya, sistem permainan, enggak. Itu bisa diimplementasikan kalau 3 ini ada. Support, time, trust. Support, time, trust. Tanpa adanya ini, jangan harap bisa mengimplementasikan penampilan yang bagus ya, atau mendapatkan hasil yang maksimal juga. Nggak begitu menurut gue, terutama di sepak bola modern di level yang top. Dan kalau gue bandingkan dengan Manchester United ya, gue tidak hanya melihat soal masalah Erik ten Hag, enggak, tapi secara garis besar selama 10-11 tahun belakangan ini. Tadi gue sebut apa? Nomor 1, support. Oke. Support dalam hal ini bukan hanya tentang mendatangkan pemain yang diinginkan, ya kan? Enggak. Itu terlalu jangka pendek. Gue nggak mau bilang terlalu cetek ya, tapi gue bilang tuh terlalu jangka pendek lah. Nggak. Tapi gue katakan tadi ya, bagaimana memang Mikel Arteta ini mendapatkan support dari seorang Edu, ya kan? Dan Edu ini bisa membawa support juga dari pemilik Arsenal. Di Manchester United kalau melihat musim-musim sebelumnya, posisi seperti Edu ini praktis tidak ada. Jadi support ini datangnya diharapkan langsung dari CEO Ed Woodward ya kan. Di mana? Nah, ini dia permasalahannya. Ed Woodward dilihat sebagai orang yang tidak paham sepak bola. Di sini masalahnya. Dan bagaimana dengan Richard Arnold? Menurut gua sama saja. Kalau dilihat profilnya, Richard Arnold dan juga Ed Woodward ini 11-12 sebenarnya. Dan ini merupakan salah satu perbedaan besar dengan Mikel Arteta dan juga Arsenal menurut gue ya, support. Oke, tapi kan didatangkan pemain-pemain mahal-mahal bang, yang diinginkan juga oleh para pelatih sebelumnya, termasuk juga Erik ten Hag. Iya, tapi pemain-pemain yang datang itu, ya, yang dikatakan di support itu, datang dengan seperti apa? Karena ketika datang saja, lalu harganya terlalu tinggi, gaji juga terlalu tinggi, 2 ini saja sudah memberikan masalah baru. Pemain datang dengan harga tinggi, sorotan media pasti juga akan sangat-sangat tinggi, tekanan juga bisa sangat tinggi. Ini bagaimana kesiapan dari para pemain tersebut. Plus ditambah ketika pemain itu tidak berkembang, ingin dijual lagi, ada kerugian di sana. Gaji juga terlalu tinggi, investasi terlalu tinggi. Nanti ketika dilepas, ada tidak klub yang mau membayar gaji setinggi itu? Dan selama ini apa kebijakan yang diambil oleh Manchester United untuk menghindari kerugian terkait dengan hal tersebut? Pemain dibiarkan sampai dengan kontraknya habis. Dan pemain-pemain seperti ini yang kontraknya dibiarkan sampai dengan habis, mau tidak mau harus dimaksimalkan oleh pelatih. Ada satu komentar di live komentar yang mengatakan, ya bang, ngomong tuh prestasi, nggak usah soal finansial klub, lu tuh pemilik klub atau apa gitu ya, harusnya kita berbicara tentang prestasi. Gua melihatnya secara ringan amatiran yang gua lihat ya, prestasi dan juga situasi finansial klub ini ada hubungan yang sangat erat sekali, ada financial fair play. Klub ingin sukses juga harus melakukan investasi, mendatangkan pemain ya kan, dan lain-lain. Tentu saja dari situasi finansial ini butuh support ya. Yang bagus. Jadi bukan hanya dikasih duit banyak saja, enggak, karena ada financial fair play juga. Ini baru salah satu contoh support yang terjadi. Belum lagi ketika tim itu tidak bagus ya, bagaimana support yang diberikan juga kepada sang pelatih, contohnya fasilitas ataupun juga hal-hal detail yang dianggap katakanlah seperti saat ini ya, departemen kesehatan ataupun medis dari Manchester United tidak bagus. Disupport bukan berarti terus berarti kita ganti medisnya. Enggak, dilihat apakah betul orang medisnya, atau jangan-jangan fasilitas medisnya yang tidak bagus, fasilitas fisiknya yang tidak bagus di Manchester United. Ini kan juga butuh proses lah, katakanlah demikian, untuk dilihat sebenarnya masalahnya ini ada di mana. Dan inilah yang gue bilang sebagai support. Dan kalau support itu diberikan, maka waktu juga perlu. Di Manchester United ada waktu? Tidak ada. Ketika ini turun, sudah dianggap selesai. Loh bang,
Mikel Arteta di Arsenal ini kan dari bawah terus naik ke atas. Oke, bagaimana dengan Ole Gunnar Solskjaer? Sama, dari bawah ke atas, 2, 3 turun sedikit selesai. Jose Mourinho juga demikian ya kan. Naik sedikit. Bahkan yang lebih ekstrim adalah Louis van Gaal. Dibawa ke final Piala FA, juara, selesai. Tidak ada waktu menurut gue untuk melakukan perbaikan dari kekurangan di musim sebelumnya. Ini juga merupakan perbedaan besar. Waktu penting. Dan tentu saja terakhir adalah kepercayaan. Kasus dari Louis van Gaal itu jelas melihat tidak ada percaya ya dari manajemen ataupun pemilik Manchester United. Inginnya semua langsung instan. Dan menurut gue kepercayaan ini penting gitu loh. Dengan ya itu tadi, memberikan juga waktu yang sesuai. Gue tidak bilang oke, berarti kasih aja kontrak nih seumur hidup. Ya menurut gue tuh komentar tidak cerdik kali ya. Atau cerdas bahkan. Enggak, yang sesuai saja lah. Contoh maksud gue begini, ketika memang kontraknya adalah 3 tahun, ya kita lihat setelah 3 tahun seperti apa. Kecuali memang ada hal-hal yang fundamental yang tidak bagus terjadi. Contohnya dressing room yang tidak kondusif ya, tidak bisa mengontrol pemain, terlalu banyak melakukan blunder di luar lapangan ya, hal-hal seperti itu menurut gue selesai. Tapi selama itu tidak terjadi, hal-hal teknis sepak bola memang sedang dibangun tapi mungkin belum ada hasil ataupun progres yang dilihat ya, diberi kepercayaan untuk dilakukan perbaikan, di breakdown dulu masalahnya ada di mana, solusinya apa. Oke, diberikan kepercayaan untuk bisa mengimplementasikan solusi tersebut. Kalau memang solusi tersebut ternyata yang sudah diberi kepercayaan itu tidak bisa diimplementasikan, ya sudah, berarti memang kualitasnya nggak bagus. Cari orang lain yang bisa mengimplementasikan untuk memperbaiki solusi-solusi tadi ya kan. Nah, kalau kita berbicara tentang Erik ten Hag saat ini, di musim pertama overachieve. Di musim kedua jeblok. Ada apa ini? Dilihat. Masalahnya ada di mana? Di musim ketiga, menurut gue ya secara dengan amatiran, di musim ketiga beri kesempatan untuk diperbaiki. Musim pertama overachieve kok. Di musim kedua bagaimana? Kok jeblok? Ada apa nih? Faktor-faktor apa saja yang bikin jeblok? Diperbaiki dong di musim ketiga. Kalau seandainya di musim ketiga, ketika berjalan saja, tidak usah nunggu musimnya selesai, ketika berjalan saja, loh, ternyata kok perbaikan ini tidak bagus ya, berarti memang bukan dia orangnya. Di samping juga melihat itu tadi, kepercayaan ketika memang diberikan waktu 3 tahun, ya sebisa mungkin diberikan untuk 3 tahun. Dan menurut gue sebenarnya pemberian kontrak 3 tahun ini lebih tepat dan lebih pas dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya yang kadang diberi sampai 5 tahun ya, karena menurut gua tuh terlalu panjang, seperti kayak David Moyes ya kan. Lihat David Moyes aja. Itu salah satu kasus juga. Gua dalam hal ini gua enggak ngelihat soal masalah Erik ten Hag saja ya. Tadi gua ambil kasus Jose Mourinho, Louis van Gaal. Kali ini gua melihat bagaimana David Moyes kepercayaan, tidak diberikan kepercayaan. Padahal kontraknya di awal 5 tahun. 7 bulan sudah diakhiri. Ini apa-apaan menurut gua. Ya memang ada penurunan karena memang penyesuaian ya, berbeda dari Sir Alex Ferguson yang 26 tahun. Lalu David Moyes setelah 7 bulan lalu diberikan penilaian dan akhirnya diputuskan kontraknya. Ya menurut gue kalau seperti ini terus mindsetnya ya, inginnya sukses terus dengan pelatih baru, langsung semuanya sukses. Musim pertama, musim kedua, seterusnya langsung tancap guys. Padahal sepak bola modern menurut gue kalau melihat juga tim-tim lain nampaknya tidak demikian. Sehingga balik lagi ya, ada 3 hal menurut gue yang mungkin gue bisa jadi salah ini, tapi kalau gue lihat mungkin bisa diambil dari bagaimana Arsenal dengan Mikel Artetanya adalah, gue ulangi lagi, nomor 1 adalah support, time, dan juga trust. Kurang lebih demikian bagaimana Sobat Football United. Seperti biasa, ada pendapat lain silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.